Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala rasulillah wala ni'matillah. La hawla wala quwata illa billah wa ba'du. Yang terhormat kepada Ketua Yayasan Masjid Jami' Al-Badrul Amin Jember, dan yang terhormat seluruh remaja baik yang laki-laki ataupun yang perempuan yang hadir dalam acara malam hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara edukasi berkaitan dengan regenerasi remaja milenial sebagai garda terdepan dalam rangka memakmurkan masjid itu. Yang kedua, selawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, Nabi yang membuat kita dari zaman yang gelap gulita menuju zaman yang terang benderang, yaitu adilul Islam. Baik saudara-saudara sekalian yang hadir dalam acara ini, langsung saja berkaitan dengan regenerasi remaja khususnya berbasis masjid, yaitu remaja masjid sebagai garda terdepan dalam rangka memakmurkan masjid. Nah, remaja masjid atau yang biasa kita kenal sebagai remaja yang berada di masjid atau sebuah perkumpulan atau organisasi yang berkecimpung di dalam masjid. Nah, dalam hal ini tugas daripada remaja masjid ini ialah tak lain yang pertama memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid ini apa saja? Yang pertama, kita bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di masjid. Yang kedua, bisa kita melakukan sholat berjamaah. Itu yang kedua. Yang selanjutnya, yang ketiga, kita bisa berkontribusi dalam rangka mungkin acara-acara ataupun yang lainnya. Itu. Nah, sebuah regenerasi atau penerusan dari sebuah organisasi merupakan hal yang sangat wajib, atau ada pengkaderan di dalam organisasi khususnya remaja masjid untuk sebuah regenerasi remaja masjid menjadi salah satu bagian dari mata rantai pengkaderan. Itu yang utama. Sebagai sebuah organisasi, remaja masjid sangat membutuhkan pembaharuan di internalnya. Jadi perlu ada perubahan di dalam organisasi. Contohnya, di dalam organisasi pasti ada yang namanya perubahan. Kalau organisasi tidak ada perubahan, tidak ada pengkaderan, maka tidak akan berjalan dengan baik yang namanya organisasi. Yang selanjutnya, pengkaderan yang diharapkan ya tidak hanya dirasakan dari segi kuantitas saja, tetapi bagaimana keseimbangan antara kuantitas dan kualitas dalam pengkaderan harus benar-benar dilakukan dan mampu berkecimpung dan berkolaborasi dengan masyarakat sekitar. Dengan adanya keseimbangan dan kolaborasi di antara keduanya, maka akan berdampak baik di internal ya, baik dari dalam sendiri ataupun eksternal dari luar. Dari situlah muncullah kata memakmurkan masjid, seperti itu. Yang selanjutnya, remaja masjid adalah tempat atau wadahnya kegiatan-kegiatan yang membentuk karakter kader-kader muda, khususnya di era milenial atau era zaman globalisasi, yaitu sekarang. Terbentuk. Mungkin kalimat ini yang akan mewakili sebuah proses yang akan dilewati oleh anggota remaja yang berbasis masjid. Dan yang menjadi tujuan adalah kaderisasi remaja masjid yang berkualitas dan memiliki jiwa pemimpin berbasis masjid dan memiliki rasa tanggung jawab, jujur, adil, dan lain sebagainya. Itu merupakan tujuan dari terbentuknya remaja masjid. Nah, selanjutnya saudara-saudara sekalian, adapun di dalam remaja masjid ini adalah citra, memiliki citra. Yang pertama yaitu apa? Ada yang tahu? Sebagai muahid. Nah,
Muwahhid di sini adalah pemersatu. Segenap aktivitas remaja masjid ya, mampu menyatukan semua potensi umat untuk mencapai keberhasilan perjuangan secara optimal. Seperti itu. Ya, contohnya yang pertama, ulil albab, para ulama dan cendekiawan. Yang kedua, ulil amwan, para hartawan yang dermawan. Dan yang ketiga, ulil anfus, para sukarelawan. Yang keempat, ulil absor, para pengamat dan peneliti dan lain sebagainya. Ini termasuk di dalam citra remaja masjid yang pertama, yaitu muwahhid atau sebagai pemersatu. Yang kedua, sebagai mujahid, pejuang. Sebagai mujahid Islam, segenap aktivitas remaja masjid hendaknya beramal dan berjuang secara sungguh-sungguh, majada wajada, dan mempunyai bobot keislaman yang tinggi dan kokoh. Yang ketiga, sebagai musaddid atau pelurus. Nah, seluruh aktivis remaja masjid, ya, baik remaja masjid atau aktivis yang lainnya, harus memiliki jiwa musaddid sebagai pelurus, sebagai individu yang mampu meluruskan. Seperti itu. Dan yang keempat, sebagai muadib atau pendidik. Nah, fungsinya organisasi khususnya remaja masjid ini memiliki jiwa muadib atau sebagai pendidik, ya. Memberikan contoh-contoh yang baik kepada adik-adiknya, kepada juniornya, atau kepada anaknya jika teman-teman menjadi orang tua. Itu. Dan yang kelima, yang terakhir, yaitu sebagai mujadid atau sebagai pembaharu. Nah, dari sini, dari sikap pembaharu di sini atau mujadid, bagaimana kita selalu mengupgrade ketaatan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Jika di dalam individu manusia itu sendiri memiliki jiwa mujadid atau pembaharu, maka kita kedepannya akan lebih baik lagi. Kita akan terus mengevaluasi. Ya, contohnya sekarang kurang baik. Besoknya bagaimana caranya kita itu bisa lebih baik lagi. Terus selanjutnya sampai individu ini sendiri menjadi orang yang baik. Itu. Nah, dari beberapa hal yang saya sampaikan ini, pada intinya yaitu kita sebagai remaja yang berbasis masjid, tentunya remaja masjid, perlu selalu mengupgrade dan merubah ketaatan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak memikirkan yang namanya imbalan, tapi di sini kita itu diajarkan untuk mengabdi, untuk memakmurkan masjid dan untuk mensejahterakan masjid. Nah, dari nilai-nilai disitulah kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, di sini ada kata-kata dari Soekarno, mari beropini. Soekarno pernah berkata, beri aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia. Pemuda yang seperti apa yang mengguncangkan dunia? Yaitu yang pertama, itu jujur, semangat, tanggung jawab, dan bisa dipercaya, serta amanah, yaitu bisa dipercaya. Itu. Nah, dengan hal demikian, marilah kita sebagai remaja milenial, khususnya pada era globalisasi ini, kita harus sadar dan selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selalu menjunjung Rasul kita yaitu Nabi Muhammad SAW, dan selalu mengirim tawassul kepada para sahabat, tabi'in, para ulama ataupun guru-guru kita, dengan tujuan mudah-mudahan kita selalu menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jadi seperti itu, saudara-saudara sekalian, mungkin cukup itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.